Di video kali ini gue akan ngomongin soal Adobe Free Collection di tahun 2025 karena ada sedikit perbedaan dibandingkan tahun 2024. Apa aja? Simak video kali ini sampai selesai. Kita mulai! Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel gue, Rizky Pradata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi seputar dunia microstock. Jadi, pastiin dulu untuk diklik subscribe biar nggak ketinggalan info-info penting seputar dunia microstock. Dan gue berharap nggak cuma ngomongin microstock sih, cuman ya, kita lihat aja nantinya akan ngomongin apa aja di channel gue kali ini. Gue adalah Rizky, seorang full-time microstock contributor yang saat ini udah memiliki pengalaman kurang lebih 7 tahun lamanya di dunia microstock. Portofolio gue di Shutterstock aja udah di atas 26.000 untuk foto dan 3.000 untuk footage. Ya, gue aktif berbagi di Instagram gue di Rizky11, TikTok gue di Rizky11, di channel broadcast Instagram, WhatsApp, dan juga Telegram. Kalau kalian pengen gabung, silahkan gabung di kolom deskripsi. Nggak cuman itu, kalau kalian pengen belajar microstock lebih tuntas, kalian bisa belajar aja di microstocker.id, platform belajarnya para microstock kontributor. Oke, teman-teman, kita akan ngomongin soal Adobe Free Collection di tahun 2025. Sebelumnya gue udah pernah bikinin sih Adobe Free Collection di tahun 2024. Ini dia videonya, kalau kalian pengen simak aja karena itu adalah penjelasan secara dasar mengenai Adobe Free Collection. Nanti kalian bisa move di bagian akhir. Gue akan tambahin thumbnailnya di tahun 2024 ya. Buat yang belum paham, bisa dibilang itu adalah bonus tahunannya platform Adobe Stock. Ya, di Adobe Stock itu kan ada bonus tahunnya berupa software gratis. Gue kemarin dapat Creative Cloud semua, lumayan tuh. Terus gue dapetin juga bonus contributor fund juga biasanya di akhir tahun. Terus dapetin Mission AI, dan juga ini yang paling nyenengin salah satunya adalah Free Collection. Jadi Free Collection itu singkatnya adalah aset kalian yang lolos nominasi itu akan dibayar di depan dan akan dijadikan gratis selama beberapa periode waktu. Ya, biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu setiap 1 tahun. Jadi mereka tuh beli selama 1 tahun aja untuk dijadikan gratis di portofolio kalian. Ya, tapi enaknya kalau masuk Free Collection kalian akan mendapatkan $5 di tahun 2024 apabila lolos. Itu aja. Kalau kalian lolos katakanlah 20, maka kalian bisa dapetin sekitar ya at least $100 lah, lumayan, 1,5 juta untuk dari Free Collection. Di 2025 ini ada sedikit perbedaan, bukan sedikit, menurut gue ini perbedaannya cukup menarik ya untuk kita ulik, karena Free Collection di tahun 2025 ini ada 2 jenis. Ada yang namanya, satu adalah 1 year, 1 tahun, dan yang satu lagi adalah perpetual. Gimana bacanya? Perpetual? Mungkin perpetual. Oke, jadi ada 2 hal ini. Gua akan screen record aja untuk mempermudah pembahasan kali ini ya, teman-teman ya. Screennya udah kelihatan ya. Satu, ada 2, ada how long, ada pertanyaan FAQ-nya. Kalau teman-teman baca itu ada bagian if my asset was selected, how long will stay in the Free Collection. Tadi udah gue bilangin ini ada perbedaan yang paling major, yang paling kelihatan adalah 1 year sama perpetual. Nah, 1 year ini tentu kalau teman-teman udah tahu ini akan dibikin gratis selama 1 tahun ke depan, alias 12 bulan lamanya. Nah, kalau udah di 12 bulan, misal katakanlah sekarang adalah Mei 2025, maka ini akan berakhir di Mei 2026, dan Mei 2026 mendatang itu akan ditawarkan lagi apabila masih berkenan untuk dimasukkan ke nominasi Free Collection-nya Adobe Stock. Itu untuk yang 1 year, sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang jadi perbedaan di tahun ini, 2025 itu, untuk yang 1 year itu turun jumlahnya. Dari yang sebelumnya $5 per aset, itu sekarang turun ke $4 per aset. Jadi lumayan nih, kerasa $1. Jangan dinilai $1 itu kecil ya, itu 15.000 loh. Jadi kalau teman-teman yang harusnya biasa tahun lalu katakanlah dapat 20, lolos 20 nominasi Free Collection dapat $100, maka
Di tahun ini kalian cuma dapat $80 gitu. $80 cuma 1,2, selisihnya 300.000 lah paling enggak. Jadi cukup lumayan banyak apabila kalian lolos cukup banyak di Adobe Free Collection tahun ini. Nah, satu lagi, ini yang tadi kita omongin ada yang perpetual itu kalian kalau lolos itu akan selamanya gratis di situs Adobe Stock. Nah, ini yang bikin orang jadi bertanya-tanya, loh, saya nggak untung dong mas kalau saya lolos perpetual ini, karena aset saya semuanya gratis nantinya. Jadi saya nggak dapat apapun itu dari apabila lolos ini. Jawabannya, ya memang. Karena udah dijelaskan di dalam screen ini, teman-teman bisa lihat perpetual ini ya hanya akan mendapatkan one time payment tanpa ada royalti lagi, dan ini mereka akan bisa nge-keep ini sampai kapanpun yang mereka mau. Cukup lama ya untuk urusan perpetual ini, bikin orang dilema. Dilemanya adalah bagi gue, kalau kalian lolos di perpetual maka kalian dapetin $10. $10 apakah itu banyak? Jawabannya buat gue itu nggak banyak-banyak amat ya. Kecuali kalau dapat perpetual dapatnya $50 atau $100 itu barulah kerasa gitu. Tapi ini cuma dapat $10 doang satu fotonya, satu aset yang lolos untuk perpetual. Jadi ya agak-agak gimana gitu kalau menurut gue ya. Tapi teman-teman, yang mungkin jadi pertanyaan adalah Mas Reski, apabila ini aset kita lolos di katakanlah 1 year ataupun yang perpetual, apakah nanti akan mempengaruhi sales yang ada di Shutterstock, Freepik dan sebagainya? Ini pendapat gue pribadi bahwa menurut gue itu nggak akan banyak mempengaruhi. Kenapa? Karena gue adalah mantan seorang head digital marketing coy di perusahaan startup di Jogja. Gue 5 tahun berkecimpung di dunia digital marketing, dan salah satu pekerjaan gue adalah mempersiapkan bahan-bahan marketing, dan tim gue itu cukup boros ya untuk berlangganan ya. Kita berlangganan di Canva Premium, kita berlangganan di Freepik Premium, dan beberapa Microstock lainnya juga gitu. Kebiasaannya gini, kalau kita udah berlangganan di Freepik atau katakanlah kita berlangganan di Envato, kita akan berlangganan di mana ya, di Adobe Stock gitu kan. Itu tim gua, para desainer itu, ya akan membukanya itu hanya di Freepik, hanya ada di Shutterstock, atau hanya di Canva, ya yang udah kita langganin aja. Jadi jarang kalau misal kita udah langganan di Freepik terus kita buka-buka yang Shutterstock dan sebagainya, itu sangat jarang sekali terjadi, kecuali kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misal contohnya kita udah cari nih di Freepik foto-foto yang diinginkan tapi kok nggak ketemu-ketemu. Oke, akhirnya kita cari yang lebih lengkap yaitu di Shutterstock. Itu bisa terjadi. Cuman case itu sangat sedikit sekali terjadi untuk perusahaan-perusahaan yang udah memiliki langganan di satu platform tertentu. Apakah desainer gua dulu, misal cari di Freepik mas, ini berbayar nih di Freepik. Coba tak cari yang free collection-nya Adobe deh, gitu. Apakah itu sering terjadi? Jawabannya belum tentu juga. Karena desainer itu cenderung pengennya cepat. Tim digital marketing itu harus dasar satset, cak-cek gitu kan. Jadi jarang kita untuk misal katakanlah ini platform yang satu sini gratis, yang sini ini kalau udah bilang di sini ya udah ke sini aja. Mereka nggak akan punya waktu untuk ibarat kata pindah-pindah antar platform gitu. Itu case yang sangat-sangat minim terjadi. Mau gratis ataupun tidak, itu menurut gua nggak akan mempengaruhi yang cukup signifikan untuk platform-platform lain. Apakah boleh mas? Misal katakanlah nantinya free collection, kita lolos di free collection yang perpetual ataupun yang 1 year deh. Apakah itu akan membuat akun Shutterstock kita ataupun akun platform Microstock selain Adobe Stock akan ke-banned? Jawabannya enggak. Karena Adobe Stock itu menggunakan free collection-nya ini menggunakan under lisensi komersial. Jadi mereka penggunanya itu boleh digunakan untuk urusan komersial. Misal tiba-tiba yang kalian hanya jual di Adobe Stock aja gitu. Terus yang satu aset lolos nih ke ke free collection. Terus tiba-tiba muncul nih di iklan gede. Apakah kita bisa menuntut ke mereka? Jawabannya juga nggak bisa, karena mereka mendownload itu dan mendapatkan lisensi komersil. Jadi ya bagi gua itu sah-sah aja, nggak ada masalah juga sih. Toh kita juga dapetin ekosistemnya atau ceruk marketnya Adobe dari sini. Jadi gitu teman-teman.
Mungkin di video sebelumnya udah dijelaskan juga sih, kalian akan mendapatkan kapan dan sebagainya. Cuman gua atau berapa persen yang akan lolos dan sebagainya, itu gua akan terangkan juga di video kali ini. Tapi nanti kalau lebih detailnya kalian bisa tonton di video tahun 2024 ya. Kalau di tahun ini, di pengalaman gua di tahun dari awal 2022 ke 2021, free collection ini hadir ya teman-teman ya. Hampir sebenarnya orang itu dapatnya itu hanya sekitar 0,1, gue bisa bilang 0,1 sampai ke 1% lah. Di atas 1% atau 10% itu udah bagus sebenarnya. Udah sangat bagus sekali kalau bisa dapetin sekitar 1 sampai 10%. Itu udah oke. Tapi buat teman-teman yang baru lolos 2, 3 atau bahkan cuma 1, gue cuma pengen bilang jangan besar ekspektasi kalian akan lolos di situ. Turun-turunin aja atau hilangkan sama sekali bahwa ekspektasi kalian itu akan lolos ke free collection. Kalau toh lolos satu mas ya itu bersyukur sih menurut gue ya, lumayan dapat $5 kan. $4 sorry. Tapi kalau masih di bawah 10 dan kalian berharap itu ada salah satu yang nyangkut, menurut gue itu agak berat juga sih gitu. Gue sendiri lolosnya sekitar 3.200. Jadi kalau gue lolos semua nih, katakanlah lolos semua, ini teman-teman bisa lihat di data ini ya. Tuh gue kasih screenshotnya di bawah ini. Kalau ini lolos semua berarti kan gue dapetin sekitar $12.000 alias 150 juta rupiah free collection untuk yang 1 year. Kalau gue dapat perpetual ini 100%, maka gue dapetin sekitar $32.000 alias sekitar 500 juta rupiah. Itu kalau lolos semua ya. Bayangin deh, wah 150 juta sampai 500 juta, bayangin aja, keren gak sih? Cuman gue sih yakin kayak paling lolos cuman sekitar 0,1 sampai 1%. Jadi harapan gue paling cuma dapetin sekitar katakanlah dari $30.000 itu cuman katakanlah gue ambil yang 11.000 aja deh. $11.000 itu kalau 0,1-nya berarti sekitar $10-an, 10 atau 100 ya? Oh sorry, $40 sampai $400-an. Gue sih ekspektasinya cuma dapat segitu aja. Ya, gitu aja sih menurut gue. Jadi gue nggak akan terlalu mikirin terlalu berat lah urusan ini terkait free collection. Mau lolos nggak lolos itu urusan belakang. Cuman ada sedikit cerita juga teman-teman bahwa tahun lalu gue kan dapat ya yang video itu lumayan banyak juga tuh, puluhan ribu dolar juga, di atas $10.000. Cuman sayangnya akun Adobe gue kan sempat kena banned ketika proses seleksi. Jadi begitu ditutup, habis itu gue kena banned selama 2-3 minggu. Ya akhirnya begitu pengumuman selesai, gue nggak dapet sama sekali. Itu apes banget. Cuman gue akan cerita itu di khusus membership soal bagaimana cara gue recovery akun Adobe gue yang kena bom download. Oke, terakhir teman-teman mungkin tanya, Mas ini baiknya saya ikutkan 1 year aja atau perpetual aja atau gimana Mas? Kalau gue sendiri ya teman-teman ya, itu dua-duanya gue ikutin. Jadi gue ikutin yang 1 year full semuanya, gue ikutin yang perpetual full semuanya. Kenapa kayak gitu? Karena gue yakin banget, ya tadi presentasinya sangat sedikit sekali. Gue yakin Adobe itu nggak mungkin ngasih katakanlah $30.000 alias sekitar 500 juta rupiah hanya untuk satu kontributor. Itu nggak mungkin menurut gue. Jadi mereka pasti akan memecah dana itu sebanyak mungkin, sevariasi mungkin. Nggak mungkin hanya satu aja. Ya, ke satu kontributor aja. Dan dana mereka juga terbatas loh untuk mengakuisisi ini. Jadi nggak semuanya pasti akan dapat. Gue yakin itu. Jadi, kalau gue pribadi, gue akan ikutkan semuanya. Nggak ada masalah. Toh lumayan kalau lolos, katakanlah perpetual gue lolos 10 aja gue dapetin sekitar $100. Kalau gue lolos sekitar dari 3.200 ya harapan gue sih bisa lolos sampai 100 ya. 100 kali 10 kan $1.000, 15 juta. Lumayan lah buat tambah-tambahan biaya investasi atau beli gear atau beli lensa dan sebagainya. Walaupun gue tahun lalu terbesar gue bisa dapetin seharga lensa. Lumayan lah free collection ini. Jadi ya gitu teman-teman. So, terkait informasi Adobe Free Collection di tahun 2025 ini, menurut kalian gimana? Kalian akan mengikutkan semuanya atau tidak? Atau hanya stok-stok tertentu yang menurut kalian bagus? Karena ya nggak semuanya kan bisa, walaupun banyak
banyak downloadnya ataupun belum ada download, itu bisa jadi masuk nominasi, bisa jadi nggak dimasukin nominasi gitu. Aset gue yang di atas 20-30 download itu udah nggak bisa masuk nominasi, teman-teman. Gue nggak, jadi kan itu ada limitnya. Kayaknya limitnya minimal, setahu gue ya, minimal satu download sampai 10 atau 20 download gitu. Tapi selebihnya itu nggak dapat. Atau tapi kemarin juga ada sih, ada yang nggak ada downloadnya tapi bisa masuk nominasi. Jadi ya, gue nggak tahu itu berdasarkan kriteria apa, karena beda banget sama tahun lalu. Tahun ini mungkin akan sedikit lebih berbeda dibandingkan tahun lalu. Tapi ya gitu aja sih. Angka yang ada di dashboard kalian kalau kalian dapetin ini, ya itu hanya, anggap aja hanya pemanis di akun Adobe Stock kalian. Oh ya, terakhir informasi. Kalau foto, vektor, sama video itu punya gilirannya masing-masing. Ini baru foto, mungkin nanti vektor akan ada gilirannya, video juga pasti ada gilirannya gitu. Jadi buat yang teman-teman yang bermain vektor ataupun bermain AI, gue nggak tahu sih AI dapat apa enggak, cuman kayaknya nggak dapat. Gue nggak tahu sih, ya. Nanti kita lihat aja lah, apakah AI juga akan masuk ke free collection ini atau tidak. Kalau teman-teman yang jualan AI, boleh dong tulisin di kolom komentar kalau kalian jualan AI dan ada yang dimasukkan ke nominasi, biar gue juga tahu nih, ini masuk nggak untuk aset-aset AI. Gitu aja. Terakhir tadi gue mau tanya pendapat kalian gimana, kalian mau ikutin apa enggak. Tolong dong tulisin alasan kalian ikut atau tidaknya sebagai bahan pertimbangan teman-teman yang lain ketika pengen mengikuti di Adobe Free Collection di tahun 2025. Oke, gitu aja. Jangan lupa follow Instagram gue di @reski11, TikTok gue, join broadcast channelnya Instagram, WhatsApp, dan Telegram. Gue taruh link di deskripsi. Beli kaosnya, langsung check out di Shopee affiliate-nya, dan join di Microstocker Ready. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga kalian bisa dapetin at least minimal 1% atau 10% dari nominasi free asset collection kalian. Amin!